Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Tactical Force tahun 2011. Film ini menceritakan tentang tim SWAT yang tengah menjalani latihan atas hukuman yang diberikan oleh atasannya di suatu tempat. Di tengah latihan harian mereka, tim SWAT tak menyadari bahwa ada kehadiran dua kelompok mafia yang tanpa sengaja sedang berada di sana. Alhasil mereka pun terkurung dalam hangar dan tak memiliki persenjataan apapun. Dengan memakai tangan kosong, mereka harus memutar otak untuk bisa keluar dari hangar tersebut. Apakah mereka akan berhasil meringkus dua kelompok mafia itu atau bahkan tim SWAT yang akan diringkus oleh para mafia? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di sebuah Indomaret yang ramai, tiba-tiba didatangi oleh beberapa perampok yang memakai topeng aneh. Mereka mengancam dan menyandra beberapa orang di sana. Sedangkan di sisi lain terdapat sebuah tim SWAT sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Sesampainya di sana terlihat masyarakat sudah berkumpul karena kepo di sekitaran Indomaret. Lalu si perampok mengancam akan membunuh Sandra jika tidak memberikan apa yang dia mau. Namun saat itu ketua tim SWAT yang bernama Ted tak ingin lama-lama dalam misinya. Sehingga Ted dan beberapa anggota yang bernama Han, Janard, dan Blanco langsung memaksa masuk ke dalam Indomaret tersebut. Terlihat di sana mereka sangat tak segan-segan untuk menghabisi para perampok, tapi mereka menyelesaikannya dengan cara yang terlihat kasar. Contohnya dengan melempar daging pada Sandra dan Ted yang menyeruduk perampok hingga merusak fasilitas Indomaret. Kemudian secara singkat dan padat mereka pun berhasil menyelesaikan misi dengan penuh kerusakan di dalamnya. Scene pun berlanjut di kantor polisi ketika tim SWAT itu sedang berada di ruang ganti. Ted mengatakan bahwa mereka dipanggil oleh atasan dan menyangka bahwa atasan akan memberikan bonus atau kenaikan gaji untuk mereka karena telah berhasil meringkus para perampok. Namun ketika sudah bertemu dengan atasan, ternyata si bos justru malah memaki-maki Ted dan timnya karena misi yang dilakukan sangat berantakan dan juga menyebabkan kerugian hingga $500,000. Sehingga si bos pun membebas tugaskan tim tersebut dan mengembalikannya ke pendidikan kembali untuk dilatih cara menyelamatkan Sandra yang benar. Lalu scene pun berlanjut di sebuah ruangan kelas. Terlihat Ted dan para anggotanya tidak begitu serius menanggapi seorang dosen yang mengajar. Si dosen pada awalnya memberikan sebuah kasus yang harus bersama-sama mereka pecahkan soal penyanderaan. Namun tanggapan Janard juga rekan-rekan lainnya terlihat mempermainkan si dosen. Bahkan justru mendebat dosen hingga mengajarkan dosen tentang cara menyelamatkan Sandra. Sehingga dosen itu pun walk out dari kelas tersebut. Scene pun berpindah kembali di sebuah kawasan terlarang. Di sana terdapat dua penjahat yang bernama Ilya dan Dimitri. Mereka membawa seorang Sandra yang disebut Kenny. Lalu Kenny yang disimpan dalam bagasi mobil itu ditanya soal sebuah barang yang dia sembunyikan di sebuah hangar. Saat itu Kenny juga memberitahu bahwa akan ada orang-orang Italia yang datang dengan niat yang sama dengan Dimitri, yakni mengambil barang tersebut. Sementara itu Ted dan timnya juga sedang menuju ke hangar tersebut. Dalam perjalanan mereka sambil membicarakan tentang kasus yang membuat mereka dibebas tugaskan. Kemudian benar saja apa kata Kenny. Terlihat Lampon dan juga rekannya Strato alias orang Italia itu tengah melacak keberadaan Kenny. Setelah berada di dalam hangar, Dimitri langsung menyuruh Kenny untuk mengambil sebuah barang berharga tersebut. Namun Kenny menyatakan bahwa dia ingin dikawal oleh Ilya, bukan Dimitri. Dimitri pun memperbolehkannya. Tak tanggung-tanggung, Kenny menyuruh Ilya untuk melepas semua persenjataan yang dimiliki termasuk jaket yang dipakai Ilya. Namun ketika hendak mengambil barang tersebut, sayangnya Lampon dan juga Strato telah sampai di hangar, sehingga keadaan pun menjadi rusuh.
Keduanya saling menodongkan senjata dan saling menyalahkan tentang keberadaan masing-masing kelompok di situ. Setelah panjang lebar, akhirnya Dimitri dan juga Lampon memilih untuk berdiskusi dengan kepala dingin. Sementara tim SWAT sendiri, Ted kali ini menyuruh Blanco untuk menyalakan sirine mobil. Ted bilang hanya untuk sekedar bersenang-senang. Kembali pada Dimitri dan Lampon justru malah berdebat lagi soal barang yang mereka cari-cari. Diketahui ternyata Kenny menyolong barang tersebut dari Lampon dan bukannya memberikan pada Dimitri, namun menyembunyikannya lagi di hanggar tersebut. Tak lama dari situ karena tim SWAT tadi menyalakan sirine polisi, lantas kedua kelompok itu menjadi kaget dengan keberadaan mereka, sehingga kerusuhan lagi-lagi terjadi. Lantas dua kelompok mafia itu mencari tempat persembunyian meskipun pada awalnya sempat ingin tiarap di tempat saja. Di sisi lain, para tim SWAT yang berniat untuk berlatih di hanggar tampak tak mengetahui keberadaan Dimitri dan Lampon. Juga Ted yang menjelaskan bagaimana teknis latihan hari itu. Terlihat juga ketika Ted menjelaskan, para anggota ternyata sulit untuk mengerti alias agak lemot sambil Dimitri dan Lampon bersembunyi. Dimitri juga mengintip pergerakan tim SWAT tersebut. Lantas Lampon menjadi bertanya apa yang dilakukan para tim SWAT itu di sini. Dengan polosnya Dimitri pun menjawab tidak tahu. Ketika itu tim SWAT dengan polosnya melangsungkan latihan mereka dan menembaki beberapa sasaran yang sudah diatur sebelumnya. Sementara itu, dalam persembunyian, Strato diam-diam menggoda Ilya, sehingga membuat Ilya marah lalu memukuli Strato. Hal tersebut langsung diketahui oleh Ted, sehingga Ted menyuruh Blanco untuk memeriksa ke bawah. Lagi-lagi, dua kelompok itu saling bertengkar dan menodongkan senjata mereka sehingga mereka terlihat bodoh hingga justru membuat kegaduhan. Ketika Blanco tengah mencoba mengecek, ternyata Strato sudah menyiapkan pistol dan langsung menembak Blanco. Karena melihat masih bernyawa, tak perlu diskusi, Ilya langsung meledakkan kepala Blanco. Sontak hal itu disadari oleh Ted. Para penjahat itu pun langsung kebingungan lalu bersepakat untuk menghabisi semua anggota tim SWAT yang ada. Sekilas info, Dimitri menemukan peluru yang dipakai Blanco. Ternyata itu hanyalah peluru karet. Artinya mereka mengetahui bahwa para anggota SWAT itu sedang berlatih di hanggar. Tak pakai lama, para kelompok itu langsung bersiap siaga untuk menyerbu tim SWAT. Ketika mereka saling berhadap-hadapan, para penjahat itu sudah percaya diri dengan meledek-ledek para tim SWAT itu. Sehingga Ted menyuruh anggotanya untuk lari dan bersembunyi di balik pintu baja. Aksi tembak-tembakan pun tak terhindari. Saat melihat ke jendela, Ilya dan Strato langsung menghujani tim SWAT dengan peluru. Sementara itu Lampon dan Dimitri masih memaksa Kenny untuk mengambil barang tersebut. Tapi sayangnya ketika ditanya soal barang itu ternyata ada di dalam ruangan tempat tim SWAT bersembunyi. Dan pada saat itu pula Ted menyadari bahwa semua persenjataan asli tersimpan di truk mereka. Sehingga mereka harus mencari cara lain untuk mengalahkan kedua kelompok tersebut. Di tengah panasnya keadaan, Kenny justru malah bercanda dan tampak santai hingga menyuruh Lampon bermeditasi. Lampon yang marah pada Kenny langsung dilerai oleh Dimitri. Tak lama dari situ Strato muncul dengan Ilya membawa truk polisi itu dan merusak alat komunikasi yang berada di sana. Sontak mereka pun menyita handphone tim SWAT dan mengambil beberapa senjata. Tak lama dari situ juga ternyata Dimitri meminta bantuan keluarganya untuk membantu penyergapan atau menghabisi Ted dan juga timnya. Di sisi lain, Ted juga sedang menyiapkan beberapa strategi untuk bisa keluar dari hanggar itu dan mengalahkan para penjahat. Ketika ditanya apa rencananya oleh Han, Ted justru hanya menjawab, "Kau nanti akan mengetahuinya." Ini memang cukup membingungkan. Sementara anak buah Dimitri memanjat jendela untuk masuk ke dalam persembunyian tim SWAT. Justru Ted, Han, serta Janat sedang mencoba untuk membuka pintu baja kembali. Kemudian mengambil beberapa senjata yang ada di truk mereka. Ketika Ted berlari masuk ke dalam truk, ternyata keberadaannya sudah diketahui oleh salah satu anak buah Dimitri. Beruntungnya Ted bisa mengatasinya dengan mudah dan menembak anak buah itu. Suara tembakan ternyata terdengar hingga keluar hanggar.
Hal itu juga diketahui oleh Dimitri dan Lampon. Sambil ketakutan, Kenny mengajak Ted agar segera berlari menuju ruangan persembunyian sebelumnya. Alhamdulillah mereka berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut. Di sisi lain, Janard justru malah berkelahi dengan anak buah Dimitri sehingga Janard dipukul habis-habisan olehnya. Namun tak lama, untungnya Ted segera datang dan langsung menghajar pria besar tersebut. Sementara itu, Han juga bertemu dengan anak buah lainnya, tapi dengan singkat dan padat. Han berhasil menumpangkannya. Selang beberapa waktu setelah dihajar habis-habisan, Ted langsung mencekik anak buah Dimitri dan memotong lehernya. Lampon yang masih kesal di luar sana hanya bisa meneriaki Kenny agar dapat kembali. Tak lama dari situ datanglah para anak buah Lampon dengan harapan bisa menangkap Kenny dan juga tim SWAT yang ada di dalam. Sontak Ilya dan Dimitri pun terdiam berharap masih bisa bekerja sama. Sedangkan di dalam, Ted menyuruh Han dan Janard untuk menggeledah orang-orang yang sudah mereka lumpuhkan dengan harapan menemukan sebuah ponsel yang berfungsi. Tetapi Ted tiba-tiba melihat Kenny berlari ke arah toilet. Ketika didatangi, ternyata Kenny mengambil sebuah koper yang dicari-cari oleh dua kelompok mafia tersebut yang entah isinya tidak diperlihatkan dalam film. Kembali ke anak buah Lampon yang sebut saja dia Mas Nurdin. Ia sedang bersiap-siap untuk masuk sendiri agar bisa membukakan pintu bagi yang lainnya. Secara singkat, Mas Nurdin pun berhasil melakukan aksinya dengan rapi. Sementara di sisi lain, Ted, Kenny dan anggotanya menemukan jalan keluar lewat lorong bawah tanah. Tak pakai banyak mikir, mereka langsung menyusuri lorong tersebut. Tapi sayangnya Mas Nurdin dan orang-orangnya juga menemukan jalan ke bawah tanah itu. Sehingga Mas Nurdin pun segera menyuruh anak-anaknya untuk mengepung Ted dan para anggotanya. Tak butuh waktu lama, Ted dikejutkan oleh bogeman Mas Nurdin. Sementara Kenny, Han, dan Janard langsung disabotase di lorong bawah tanah. Tapi cerdiknya, dua kelompok itu memisahkan Ted dari para anggotanya dan Kenny. Setelah dibawa kembali ke hangar yang lain, Lampon langsung mengambil koper tersebut dan mencaci maki Han. Hal itu justru sudah dikira oleh Han bahwa mereka akan tertangkap. Sehingga ketika Lampon membuka koper tersebut, isinya bertuliskan, "Coba lagi." Wajah Lampon seketika berubah menjadi kesal. Ketika ditanya pun, Han tak mengatakan apapun. Sontak, Lampon juga menelpon Dimitri dan menanyakan hal yang sama. Lampon yang merasa dibohongi lantas berkata pada Kenny, "Di mana barangnya?" Tapi justru Kenny menjawab, "Aku tidak tahu. Karena Ted telah mengambilnya dariku dan mungkin dia telah menyembunyikannya lagi di suatu tempat." Karena bingung dan bercampur amarah, Lampon akhirnya menembak kepala Kenny. Selanjutnya, bagian Janard yang ditanya soal barang tersebut. Dengan gugup karena takut ditembak di tempat, Janard bilang dia mengetahui di mana barang itu disembunyikan. Tapi Lampon yang pintar tak mudah untuk percaya. Dia bilang karena Janard baru saja melihat Lampon meledakkan kepala Kenny, Janard pasti mengatakan bahwa dia mengetahui di mana barang itu berada. Karena takut kepalanya ikut diledakkan, mendengar hal itu akhirnya Han angkat bicara. Han berkata pada Lampon bahwa dirinya mengetahui di mana letak barang tersebut. Lalu Han takkan tetap diam di sini sampai melihat Lampon menembak Janard. Karena Lampon melihat kebenaran di mata Han, lantas Lampon menyuruh Han untuk mengambilnya dengan diikuti oleh Strato. Ketika sudah di lorong, Han langsung mengambil barang tersebut yang ternyata berisikan sebuah tas. Namun dengan ketangkasannya dalam berkelahi, Han langsung menjebak Strato dan perkelahian pun terjadi antara mereka. Pada awalnya Han sedikit tersudutkan oleh Strato, tapi hasil akhirlah yang menentukan, yakni Strato harus dikalahkan oleh Han. Tak pakai lama, Han yang telah kembali langsung menodongkan pistol ke arah Lampon. Dengan terpaksa Lampon harus menjatuhkan senjatanya sehingga Lampon diringkus oleh Han dan Janard. Sementara itu, di sisi lain, Ted yang baru saja diringkus oleh Mas Nurdin langsung dibawa ke hadapan Dimitri dan Ilya.
pun bernasib sama. Kepalanya hampir diledakkan, tetapi tak lama orang-orang dari Lampon datang dan akan membunuh mereka semua. Lantas Dimitri, Ilya, dan Ted akhirnya bekerja sama agar bisa kabur dari mereka. Sambil menghitung mundur, Pak Nurdin tak tahu bahwa Ted diam-diam masuk ke mobil dan langsung tancap gas kabur dari sana sebelum menjadi keju mozzarella. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Hingga pada akhirnya Ted menabrakkan mobil ke arah hanggar Han dan Janak sehingga peperangan terjadi di situ. Melihat itu Han tak tinggal diam. Dia mengambil sebuah pelontar granat dan langsung meledakkan truk mobil musuh. Setelah kejadian itu secara spontan Uhuy, Dimitri sudah ready untuk menodongkan pistolnya ke arah Han. Alhasil tim SWAT diringkus oleh mereka, sekaligus dengan Lampon. Lantas eksekusi mati pun dilakukan oleh Ilya. Sedangkan bodohnya, Dimitri malah keluar untuk merokok. Tapi karena tak juga mendengar suara tembakan, Dimitri kembali ke dalam hangar. Setelah kembali dari situ didapati ternyata Lampon sudah membunuh Ilya dan Mas Nurdin masih hidup sehingga Dimitri harus bertukar posisi dengan Lampon. Sebelum dieksekusi mati, tiba-tiba Ted meminta permohonan terakhirnya, yakni memasangkan sebuah alat penutup telinga bersama dengan para anggotanya. Dan tiba-tiba Ted mengeluarkan flashbang atau peledak suara yang membuat telinga perih. Setelah itu Ted juga melihat Mas Nurdin hendak kabur. Ted pun mengejar dan menembaki Mas Nurdin. Ketika berpapasan di suatu tempat, senjata mereka sama-sama kehabisan amunisi. Sehingga aksi UFC pun terjadi. Pada awalnya Ted terpojokan oleh Nurdin. Namun keadaan berbalik setelah Ted berhasil menghajar Mas Nurdin sehingga Mas Nurdin pun kemudian, alhamdulillah hari-hari melelahkan pun telah usai. Lampon, Dimitri, dan Ilya pun akhirnya telah berhasil diringkus oleh tim SWAT yang kehilangan satu orang, yakni Blanco. Di akhir film kita diperlihatkan tim Ted yang sedang menghadap ke atasan mereka. Lalu berita tak terduga muncul dari atasan. Tiba-tiba Kenny masuk ke ruangan tersebut. Sontak tim SWAT itu tercengang dan bertanya-tanya, kenapa Kenny masih hidup? Padahal jelas-jelas kepala Kenny sudah meledak di hadapan mereka, ucap Han. Lalu Kenny pun menjelaskan bahwa dia adalah intel yang sedang menelusuri kasus mafia tersebut. Namun mereka nampaknya masih tak percaya dengan hal itu. Lantas Kenny pun menjawab bahwa itu semua sudah direncanakan sejak awal, kecuali kedatangan para tim SWAT yang hadir di sana. Kemudian, scene berakhir di mana tim SWAT kembali menjalankan tugas untuk memberantas kejahatan di kota. Tamat.